Jumpa lagi dengan saya di channel M Dahria. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pembuatan meja KP lengkap dengan kursinya. Untuk ukurannya ini sudah disiapkan, kebetulan sudah saya pindahkan ke dalam Microsoft Word. Ini ukurannya. Kemudian ini gambar jadi 2 dimensi yang akan kita buat. Kemudian ini gambar kursi. Atau bangku ya, kita kan mirip seperti bangku sih. Dan ini gambar yang sudah jadi, yang sudah dihaidkan. Kemudian ini gambar yang sudah diberi warna. Oke, kita kembali ke AutoCAD. Oke, sebelumnya untuk memudahkan kita dalam menggambar meja KP ini, kita gunakan layer karena yang kita gambar ada 2 buah objek, yaitu meja dan kursi. Yang pertama kita buat dulu layernya. Sebentar ya, kita gunakan kaca besar supaya kelihatan. Oke, untuk membuat layer, perintahnya kita ketikkan langsung di komen sini, layer. Enter, kemudian klik new layer. Kita buat nama layernya, klik sekali lagi. Nama layernya meja. Enter, kita klik lagi new layer lagi, klik lagi 2 kali. Kita ketikkan nama layernya kursi. Enter, apply, oke. Oke, yang pertama kita akan buat meja dulu. Jadi sebelumnya kita aktifkan dulu layar mejanya. Oke, pastikan sudah aktif. Oke, setelah aktif layar meja, untuk membuat meja ini kita gunakan perintahnya perintah kotak, yaitu rektang. Ketika perintahnya rek, enter. Klik di sini di tengah-tengah ya, kira-kira klik di sini. Ukurannya sesuai dengan ukuran yang sudah kita lihat tadi. Ukurannya alokasi 10,10. Ini untuk alas mejanya. Enter. Nah, supaya tampilan lebih besar, kita besarkan dulu dengan menggunakan zoom window, Z, enter, W, enter. Kita blok dari sini. Oke, sudah kelihatan ya. Baik, selanjutnya kita offset. Perintahnya offset, enter. Jarak offsetnya kita buat 3. Enter. Klik objek kotak. Kemudian klik di bagian dalam, maka akan terbentuk kotak di tengah-tengah kotak yang pertama. Oke, selanjutnya kita buat garis, ya skip dulu ya. Garis L, enter. Ini untuk garis bantu dari midpoint atas ini ke midpoint bawahnya ya, di sini. Klik. Enter. Kemudian untuk kaki, kita bukan buat kaki ya, 1 kaki di tengah-tengah. Kita gunakan kotak ya. Perintahnya drag, enter. Kita buat di sini, klik di sini. Ukurannya alokasi 1,1. Enter. Nah, ini akan kita pindahkan ke tengah. Nah, untuk memudahkannya kita buat garis bantu L, enter. Kita ambil midpoint atas ke midpoint bawah. Oke, enter. Kita pindahkan ke tengah-tengah kotak yang di tengah ini, kotak yang 2 buah ini.
ya. Nah, untuk memindahkannya tekan perintahnya move, enter, kita klik objeknya, enter, ambil midpoint, jadi dasar pindahannya atau base point dari midpoint yang ini ke midpoint lagi, ke midpoint garis yang di tengah kotak ini, ke sini, klik. Nah, sudah pindah. Ini bekasnya kita buang saja, kita klik, tekan delete. Oke, selanjutnya kita buat untuk penahan kaki di bagian bawah ya. Kita ketikkan perintahnya rect, kotak rect, enter, kita buat di sini, klik, ukurannya alokasi panjangnya 7, alokasi 7 sebagai panjang, 0.5 lebarnya ya, alokasi 7,0.5, enter. Kemudian buat satu lagi, klik lagi, kita buat di sebelah sini, klik. Sekarang kita balik, alokasi 0.5 lebarnya, panjangnya atau tingginya 7 juga, enter. Oke, sudah jadi dua buah objek untuk penahan kaki bagian bawah. Nah, ini kita pindahkan ke tengah juga, ke bagian sini. Untuk memudahkannya kita buat juga garis bantu dengan menggunakan garis L, enter, ambil midpoint di sini ke midpoint sebelahnya sini, jadi enter. Ini juga sama, L juga, L, enter, ambil midpoint ini ke midpoint bawah ya, klik shift kanan mouse, ambil midpoint bawah sini. Oke, enter. Nah, sekarang kita pindahkan ke sini, perintahnya move ini sebenarnya bisa disingkat dengan huruf M ya, M saja juga cukup, enter, klik objeknya ini, enter, ambil midpoint garis bantu yang ini, klik, dipindahkan ke midpoint yang ada dalam kotak ini, klik, sudah pindah ya. Ini juga sama, kita pindahkan juga dengan perintah move M ya, enter, klik objeknya, enter, ambil midpoint dengan menekan tombol shift sama kanan mouse, poin yang ini sini, ini midpoint pada garis bantu ke midpoint yang ada di tengah sini, poinnya jangan salah ya. Nah, itu ya, tepat, klik, nah, sudah pindah. Ini bekasnya kita hapus saja. Ini kita klik ini juga ini kita hapus. Oke, sudah jadi untuk dua dimensinya. Nah, ini kita roundkan dulu. Jadi sudut alas meja supaya jangan terlalu runcing, ini kita round cornerkan. Nah, ini kita hapus saja nih. Ini tidak kepakai yang ini. Kita hapus garis ini. Nah, ini ya. Nah, kita gunakan perintah fillet. Ya, enter, radius filletnya R, enter, kita buat radiusnya setengah, 0.5, enter, supaya sekaligus kita pilihannya poly ya, polyline. Di sini ketik huruf P, enter, kita klik, ini alas mejanya, klik, langsung jadi, nih ya. Benar. Oke, setelah jadi kita ubah tampilan ke dalam tampilan 3 dimensi.
dengan menggunakan perintah vPoint. vPoint, enter. Radius ya R, rotasi R, enter. Kemudian sudutnya, sudut atau titik pandangnya ya. Titik pandangnya 230, enter. Sudut putarnya 20, enter. Oke, kalau gambar terlalu besar, kita kecilkan dengan menggunakan tombol ini. Di atas ini ada tombol zoom real time, klik, ditarik ke dalam sedikit. Oke, escape saja. Oke, sekarang kita akan menambahkan ketebalan atau extrude ya, meninggikan objek ini. Yang pertama kita naikkan dulu alas kaki. Ya, sini ketika perintahnya extrude, EXT, enter. Ini dia alas kaki ya, penahan bawah kaki. Satu, ada dua objek ini. Enter. Height-nya, tinggi atau ketebalannya kita buat setengah, 0,5, enter. Sudah ada ketebalan. Berikutnya ini kaki. Nah, kaki mau kita naikkan, mau kita tinggikan. Di sini extrude lagi. Nah, kalau untuk memanggil perintah yang sudah lalu, cukup dengan menekan tombol panah ke atas, maka muncul nanti perintah. Tombol panah ke atas nih, extrude, enter ya. Nah, enter. Klik objeknya, jangan salah klik yang ini. Klik dan enter. Height-nya, tingginya 6, enter. Oke ya, kemudian yang ini, yang penahan alas meja sama alas mejanya kita tebalkan juga ya. Ini extrude juga, tekan panah ke atas, enter. Kita seleksi ini sama ini, ketebalannya sama. Jadi kalau ketebalan sama, boleh sekaligus, enter. Ketebalannya 0,2, enter. Oke, kemudian kita tampilkan semua dengan zoom all, Z, enter, A, enter agar nampak semua. Oke, kelihatan ya semua. Oke, berikutnya kita akan memindahkan ya, memindahkan ini. Yang pertama kita pindahkan penahan ini, penahan alas meja ke atas setinggi kaki ini. Gunakan perintahnya move atau M juga bisa ya. Move, enter. Kita klik objeknya yang ini. Nah, pindah ke atas setinggi kaki-kaki tadi 6, berarti pindahnya setinggi 6. Enter sekali. Kemudian sini base point. Base pointnya atau titik nolnya dari 0,0,0 ya. X, Y, Z. X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Enter. Second point. Ini. Second pointnya ke titik akhir pemindahan. Di sini titik akhir pemindahannya 0,0,6. 6 itu sejajar dengan sumbu Z ini, atas. Pindah ke atas dengan sumbu Z. Ya, sejauh 6, setinggi 6. Enter. Nah, maka udah pindah ke atas ini. Yang di bawah penahan alas meja sudah pindah ke atas. Baru kemudian kita pindahkan ini alas mejanya. Alas meja kita pindah ke atas. Sama perintahnya move. Enter. Klik objeknya. Ini. Jangan lupa di enter. Kemudian base pointnya sama seperti tadi, 0,0,0, enter. Menuju ke atas setinggi kaki meja ditambah dengan ketebalan ini penahan alas meja 0,2, berarti 6 ditambah 0,2. Jadi X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 6,2 ya. Enter. Oke, sudah pindah ke atas. Coba kita hide-kan dulu sekali supaya kelihatan hasilnya. HI, enter.
Oke, selanjutnya kita gabungkan ini bagian antara tiang atau kaki dengan alas kaki, ini belum menyatu. Kita gabungkan dengan perintah union. Dengan perintah sini union saja, union, enter. Kita gabungkan ini objeknya, kakinya, baru alas kakinya. Oke, setelah diseleksi jangan lupa enter. Maka sudah menyatu. Oke, kita lihat bagaimana tampilannya kalau sudah menyatu. Enter. Oke, ya, mengembalikannya regen atau RE. Oke, meja sudah selesai. Oke, sekarang kita aktifkan layer kursi. Kursi kita aktifkan. Oke, coba kita hide-kan ya supaya lihat tanpa atasnya. Hide, HI, enter. Oke, sebelum kita buat kursi, kita buat garis bantu dulu. Ya, ini garisnya. L, enter. L, enter. Ambil dari midpoint. Nah, sini atas, yang bagian atasnya ya. Yang salah, jangan bukan bawah tapi bagian sini, bagian atasnya. Klik ke sini. Midpoint lagi ke arah sini. Klik. Jadi enter, ini sebagai garis bantu ya. Oke, kemudian kita buat objek untuk alas untuk bagian atasnya bangku atau kursi tadi. Dari kotak, rek, enter. Kita buat di sini saja. Ini lebarnya, lokasi sini lebarnya, lokasi 4,4. Enter. Oke, kita pindahkan ke sini. Ini sebagai acuannya alas kaki mejanya ya, tentu acuannya. Kita pindahkan dengan perintah move. M, enter. Klik objeknya. Enter. Ambil midpoint. Sini. Ke midpoint ini, ujung menahan alas kaki ini. Nah, sini. Ya. Midpoint sini, klik. Oke, sudah jadi ya. Oke, setelah ini jadi alasnya dan udah kita buat garis bantu, ini baru kita sembunyikan. Kita sembunyikan mejanya untuk memudahkan menggambar dan tidak mengganggu gambar yang sedang kita buat. Kita sembunyikan meja. Sembunyikan. Ini. Nah, yang ini, ya ini juga boleh. Kalau ini nanti kelemahannya begitu di hide kan ini akan tertutupi, ya. Ada bayangan. Tapi kalau ini betul tidak ada. Jadi kita pilih yang crease. Ini, kita klik yang ini, baru enter. Oke, maka meja sudah disembunyikan. Oke, kita besarkan yang ini tampilannya. Ini kita geser dengan ini, dengan real time, kita geser ke atas. Kita tekankan dulu tadi RE. Oke, kita geser ini. Oke, kalau perlu kita besarkan dulu dengan zoom window. Enter, W, enter ya. Di sini kita blok, ya, agak besar kelihatannya dengan kaca pembesar. Nah, inilah untuk kursinya. Oke, terlalu besar ya, kita kecilkan sedikit. Oke, ini ya, zoom real time. Oke, skip. Oke, sudah cukup. Oke, sekarang kita buat objek yang lain yang gunanya untuk memotong nih bagian bawah kursi. Caranya dengan menggunakan kotak nih. Rek, enter, klik di sini. Ukurannya, lokasi 4 lebarnya, 4,33 ya, 4,3, alokasi 4,3. Enter. Nih, satu lagi. Baik, enter, kita buat sebelah sini. Kita balik ya. Sekarang kita balik. Lebarnya 3, alokasi 3,4.
Oke, ini kita pindahkan. Untuk memudahkan memindahkan, sama kita buat juga garis bantu. L enter, midpoint ini ke midpoint yang ini. Oke, enter. Kemudian L lagi, midpoint sini ke midpoint yang ini sini. Oke, enter. Ini juga satu lagi, L enter, ambil midpoint sini juga boleh ya, ke midpoint bawahnya. Enter. Oke, sekarang kita pindahkan sini ya, satu kita pindahkan, perintahnya move atau M juga boleh. Enter. Ini objeknya, klik objeknya, enter. Base pointnya dari midpoint yang ini, midpoint garis bantu, ke midpoint yang ini ya, alas kursinya. Nah, saya pindah. Kemudian saya pindahkan yang berikutnya, yang kedua, M, enter, seleksi objeknya nih, enter, ambil midpoint garis bantu ke midpoint yang ini, sama ya. Oke, ini tidak kepake bekasnya, kita hapus saja. Kita hapus, ini juga kita hapus. Udah, delete. Oke, berikutnya ini untuk alas bangku atau kursi. Ini kita rautkan juga nih sudutnya supaya tidak runcing. Kita filletkan. Fillet. Perintahnya ya. Enter. Kemudian radius filletnya besar sedikit aja filletnya agar membentuk round corner. Radiusnya kita buat 0.2 saja, 0.2. Enter. Pilihannya polyline ya, supaya sekaligus. V, enter. Baru klik yang ini, jangan salah klik, jangan klik yang ini. Nah, yang ini ya, atau yang ini, yang sudutnya. Nah, klik yang ini. Nah, otomatis tuh sudah terbentuk round corner. Oke, selanjutnya akan menambah ketebalan atau ketinggian. Ya, perintahnya extrude. Oke, EXT, enter. Yang ini ya, objek utamanya untuk kursinya. Klik, enter. Tingginya atau height-nya, tingginya kita buat 3.5. Enter. Oke. Kemudian yang ini, yang kotak 2 tadi sama kita extrude juga ya. Tekan aja panah ke atas untuk memanggil perintah yang tadi. Ini, kita enter. Objeknya yang ini sama yang ini, ada 2 ya, 2 objek kotak. Enter. Height-nya, tingginya kita buat 2,5, 2.5. Enter. Oke, kita tampilkan semua dengan zoom window. Z, enter. All, enter. Oke. Sekarang setelah kita tebalkan, coba kita sembunyikan dulu ya dengan perintah hide. Nah, enter. Oke ya. Nah, ini belum jadi ya. Ini kita potong dulu dengan menggunakan perintah subtract. Ini perintahnya subtract. Enter. Kita klik dulu objek utamanya yang ini, yang bagian atas. Ini enter sekali. Kita klik lagi objek yang digunakan sebagai pemotong, ini sama ini, ada 2 objek. Oke, udah di klik enter, maka sudah terpotong ya. Coba kita hide kan, HI ini ya, HI enter. Nah, sudah jadi ya ini. Jadi ini kursinya seperti lebih condong mirip seperti bangku ya, bangku ya. Nah, ini dia, bangku sederhana. Oke, setelah jadi bangkunya kita tampilkan. Coba kita tampilkan mejanya supaya kelihatan bagaimana tampilan setelah ada kursinya. Klik ini, aktifkan lagi enter. Oke, ini ya, zoom all dulu.
Z, enter, enter. Nah ini ya, ini sudah jadi satu meja, satu bangku atau satu kursi. Coba kita hidupkan lagi, HI. Nah ini ya, tampil. Oke, berikutnya kita copy, kita salin kursinya, kita kopikan. Ini kursinya cuma satu, kita mau 4 ya. Jadi setiap sisi ada kursi, jadi ada 4 sisi, depan, kiri, kanan, sama sana bagian belakang ya. Jadi kita salin kursinya menjadi 4 buah ya. Oke, kita gunakan perintahnya array ini. Array enter ya, select object, kita klik ini bangkunya atau kursinya, enter, kemudian center pointnya, pusat perputarannya ini, center pointnya kita klik sini di midpoint garis bantu. Inilah gunanya ya, supaya sebagai acuan ambil tengah bagian meja. Shift kanan mouse ya, tombol shift sama tombol kanan mouse, ambil midpoint garis bantu yang udah kita buat tadi di sini. Klik. Nah, kemudian total number of item 4. Kita butuh 4 objek. Perputarannya penuh 360. Oke kan? Maka sudah jadi 4 ya. Coba kita hide kan. HI, enter. Ini sudah jadi ada 4 bangku atau kursi ya di setiap sisinya. Oke. Kemudian dihaluskan ya. Ini masih kurang halus segmennya. Coba kita haluskan dengan menggunakan perintah paste trace, enter. Kita buat menjadi 4 saja, enter. Kemudian kita hide kan ya. Oke, sudah halus. Ini dia yang dihaluskan ini. Nah, segmen yang ini sama ini, sudut ini. Oke, untuk menyembunyikan ya, bila kita tidak menginginkan segmen ini tidak kelihatan, kita sembunyikan dengan menggunakan perintah deep seal. Seal hanya ujungnya, seal, enter. Nah, ini kita buat 1 ya. Kalau 0 berarti nampil, kalau 1 berarti sembunyi. 1, enter. Kita hide kan lagi sekali lagi. HI. Oke, sudah nggak ada. Sebenarnya sudah jadi. Oke, ini kita hapus. Sebentar nggak kepake, kita hapus. Kemudian langkah berikutnya kita beri warna ya. Kita siapkan warna, beri warna supaya memudahkan dalam memberikan warna. Kita sembunyikan dulu bagian kursi ya, kursi ini. Kursi kita sembunyikan, klik ini kursi, enter. Oke, di meja ya. Warnanya sedikit kita berikan RE ya, berikan RE, enter. Kita turunkan ke bawah sedikit aja. Udah, ini juga cukup ya. Oke, kita kasih warna, klik sini, di blok keseluruhannya. Oh, nggak kena ya, ini ya, klik, kalau kena klik ya gini. Nah, kita pilih warna di sini. Warnanya misalkan kuning ya. Ya, udah berwarna, skip aja sekali. Oke, kemudian kursi ya, kita aktifkan dulu kursinya kita tampilkan lagi, enter. Kita sembunyikan meja kita sembunyikan, ini klik, enter. Oke, sekarang kita warnain kursi ya, kita blok seperti tadi gini semua. Kita pilih warna di sini, kita pilih warna merah misalkan. Oke, skip. Oke, sudah berwarna ya. Coba kita tampilkan mejanya tadi. Meja kita tampilkan kembali. Klik, tulisnya baru enter. Oke, sudah tampil mejanya. Coba kita hide kan. Sini. HI, enter. Ya. Oke, bila kita ingin melihat tampilan padat 3 dimensi, kita ubah view-nya, tampilannya di sini. View ya, ini visual style yang kita pilih ini. Nah,
sudah jadi. Oke, ini kita matikan dulu kaca pembesarnya, kita matikan dulu kaca pembesarnya sini. Sembunyikan dulu kaca pembesarnya. Oke ya. Oke, untuk melihat dari sisi yang lain ya, kita putar ya dengan menggunakan perintah 3D orbit. Nah, ini perintah untuk memutar tapi secara manual. Kalau 3DC orbit itu berputar secara otomatis. Kalau 3D, nah ini perintahnya, saya tampilkan dulu ya perintahnya. Nah, seperti kelihatan perintahnya ya. Nih, nah ini 3D orbit ya, 3D orbit untuk memutar ya. Tapi ini manual dengan menggerakkan tangan kita. Tapi kalau 3DC, 3DC orbit itu berputar secara otomatis. Ya, kalau ini kita yang memutar sendiri. Oke, setelah itu kita enter ya. Kita enter 3D orbit, enter. Sini tadi, nah, di sini kita enter ya. Nah, ini kita sini yang memutarkan ya. Nah, nih coba kita matikan dulu ya kaca besarnya, kita sembunyikan dulu. Oke, 3 buat ini. Nah, ini manual ya. Kita putar sendiri. Melihat bagian sampingnya, bawahnya tinggal lihat ya bawah nih. Nah, ini bagian bawahnya. Bawahnya, ini bagian atasnya. Ya, pada samping seperti ini. Nah, ini tinggal gimana kita melihat tampilannya, kita gerakkan. Ini, nah ya. Oke. Itu bisa kita gerakkan. Nah, ya, ini tampilan dengan menggunakan 3D orbit. Putar ya. Oke, sudah jadi, selesai ya. Demikian tadi pembuatan atau desain meja cafe. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.